Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, muncul berbagai macam wadah yang dimanfaatkan masyarakat untuk meraih keuntungan. Belakangan sebuah token digital bernama NFT atau Non-Fungible Token kian populer karena menghasilkan nilai transaksi hingga triliunan rupiah per tahun. Non-Fungible Token atau NFT tengah naik daun. NFT kini digunakan masyarakat sebagai cara alternatif untuk menjual karya seni atau konten digitalnya. Popularitasnya belakangan meroket dengan nilai transaksi penjualan mencapai 10,7 miliar dolar atau setara dengan 152 triliun rupiah. Kenaikan nilai transaksi tersebut didongkrak oleh pertumbuhan jumlah penjual dan pembeli di NFT pada tahun 2021. NFT adalah token digital yang ditautkan ke sistem besar blockchain yang menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Pada dasarnya, NFT memberikan sertifikasi kepemilikan karya kepada pemiliknya. Saat ini, umumnya masyarakat menggunakan NFT untuk memperdagangkan aset-aset digital berupa foto, video, atau karya seni berbentuk digital lainnya. Perdagangan aset digital di NFT disambut baik oleh sejumlah seniman, di mana mereka bisa menjangkau kolektor di seluruh dunia tanpa ada batasan. Ya, untuk membahas lebih lanjut apa itu NFT dan bagaimana kita menyikapi tren ini, kita akan membahasnya bersama Bapak Heru Sutadi selaku pengamat ekonomi digital Indonesia ICT Institute. Selamat pagi Pak Heru, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik Mas, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Pak, kita langsung saja berdiskusi mengenai NFT. Ini ramai sekali diperbincangkan oleh publik, terutama para seniman-seniman yang sudah meraup keuntungan banyak dari e-commerce NFT ini. Tapi mungkin masih banyak pemirsa di rumah yang belum mengerti apa itu sebetulnya NFT, Pak. Jadi kalau kita lihat kan sekarang salah satu perkembangan industri 4.0 itu kan adalah bagaimana kita memanfaatkan blockchain gitu ya. Jadi dengan teknologi blockchain ini kita bisa tahu nih, katakanlah source dari satu karya seni, bukan hanya karya seni sih, tapi hal-hal yang terkait dengan pencatatan gitu ya, kita bisa tahu siapa pemilik aslinya, kemudian bagaimana perjalanan dokumen tersebut gitu ya. Kalau dulu kan semua kan sistemnya itu centralized ledger, dengan blockchain ini sistemnya itu decentralized. Jadi tiap-tiap orang bisa mencatat perkembangan karya atau mungkin kepemilikan barang yang dia miliki kemudian dijual gitu ya. Nah ini juga dimanfaatkan di NFT. NFT itu non-fungible token ini merupakan satu metode yang memanfaatkan teknologi blockchain gitu ya. Jadi khususnya adalah bagaimana bisa karya-karya seni gitu ya, itu bisa dipasarkan dengan nilai yang memang ya cukup baik lah gitu ya. Nah, ini kan sekarang ini NFT itu menjawab tantangan. Kalau kita lihat kan sekarang begitu banyak gambar-gambar ya yang kita hasilkan, atau foto-foto, atau mungkin film, kemudian juga musik segala macam, termasuk meme gitu ya. Itu yang mungkin juga bertebaran di situs, di aplikasi segala macam, yang seolah-olah itu telah menjadi milik orang lain gitu loh. Nah, padahal yang membuat karya seni tersebut gitu atau produk tersebut itu memiliki hak cipta di dalam karya tersebut gitu ya, sehingga ini yang dimanfaatkan, sehingga kalau misalnya ada orang lain yang mau katakanlah membeli karya tersebut, ya harus dihargai sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan lah kreativitasnya segala macam, sehingga memang ini juga menjadi jawaban dari masalah karya-karya yang mungkin dijiplak gitu ya segala macam, sehingga ini merupakan peluang baru bagi para kreator juga untuk bisa menghasilkan satu karya seni, musik, film, atau mungkin gambar atau kartun segala macam, sehingga bisa juga dipasarkan dengan secara internasional dengan nilai yang cukup bagus. Baik, jadi ini sebuah seperti storage ya dalam jumlah yang sangat besar dan luas, dan kemudian ini bisa diperjualbelikan dengan sah atau legal karena ada surat-suratnya. Lalu pertanyaannya Pak Heru, apa yang membuat sebuah karya ini atau sebuah produk nilainya sangat fantastis tinggi? Karena belakangan saya lihat juga ada postingan dari sebuah CEO Twitter yang mengupload postingan pertamanya itu kemudian diunggah di NFT, harganya itu kalau tidak salah sampai jutaan US dollar. Sebetulnya apa yang membuat
produk-produk di NFT ini bisa menjadi tinggi harganya, Pak Heru? Tentu produk-produk itu kan ini kan seperti karya antik gitu ya, karya unik ya. Yang pertama itu tidak ada mungkin produk yang lainnya lagi gitu ya. Sehingga katakanlah tadi cuitan pertama pendiri Twitter gitu ya, ini kan nggak ada lagi karena memang itu hanya satu-satunya gitu ya. Atau mungkin juga misalnya ada karya-karya kartun, meme yang unik gitu ya, yang memang pernah sempat viral segala macam, ini juga tentu nilainya akan berbeda gitu ya. Tapi memang tidak bisa disamakan bahwa semua nilai yang ada di NFT nantinya itu akan mencapai harga seperti itu. Tapi kalau saya melihat bahwa ini memang yang pertama itu memberikan perlindungan, katakanlah perlindungan hak cipta terhadap karya-karya kita gitu ya, yang kita buat. Kalau sekarang itu karena banyak bertebaran orang main copy paste atau main comot gitu ya, karya-karya yang ada di internet, sehingga ya seolah-olah yang buat itu juga nggak dapat apa-apa gitu. Nah dengan metode ini kan juga yang membuat itu diberikan apresiasi dengan nilai yang baik gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentu kalau untuk mencapai nilai-nilai tertentu ya kita harus buat produk-produk yang memang produk-produk yang antik, yang unik gitu ya. Sehingga memang karya kita itu memang mendapatkan harga yang cukup fantastis lah gitu ya. Termasuk juga kalau misalnya kita memiliki lukisan-lukisan masa lalu gitu ya. Jadi ini kan bisa juga dihargai tidak hanya berdasarkan lukisan, tapi juga siapa pelukisnya, atau mungkin juga sejarah dari lukisan tersebut berapa lama gitu ya. Ini yang membuat nilai-nilai yang ada di NFT juga nanti juga bisa lebih tinggi. Baik. Jadi ini bisa menjadi sebuah wadah baru ya bagi para seniman untuk bisa mengeksplor kembali dirinya dan bisa menjadi seperti exhibition digital bagi para pelaku seni. Lalu mungkin pemirsa di rumah sangat penasaran ingin mencoba NFT. Bagaimana cara bermain untuk pemulanya? Untuk memulainya, Pak Heru? Jadi ini kan seperti kalau kita biasa kan sekarang kita main di Play Store gitu ya. Jadi Play Store itu kan ketika kita bikin aplikasi, kita bisa taruh di Play Store, ada value juga kalau misalnya kita bikin game segala macam. Ini hampir sama aja gitu ya. Jadi kalau misalnya yang mengaplikasikan NFT ini kan sekarang juga cukup banyak. Misalnya ada OpenSea gitu ya. Kemudian di Indonesia ini ada beberapa hal, misalnya ada toko kripto, ada juga Paras Digital, ada juga collectible.com gitu ya, yang juga bisa memasarkan hasil kreativitas kita gitu. Tapi yang utama adalah kita membuat dulu, kita memiliki apa yang kreativitas apa yang kita mau tawarkan, yang unik, yang antik gitu ya. Termasuk juga mungkin koleksi-koleksi kita yang bisa juga dipasarkan di forum-forum tersebut gitu ya. Tapi di sisi lain memang ini menjadi problem juga karena memang menggunakan uang kripto ya. Ya kita harapkan ke depan juga tidak hanya menggunakan uang kripto, karena mungkin juga belum banyak orang Indonesia juga menggunakan uang kripto, apalagi kemarin kan misalnya MUI mengatakan uang kripto ini haram gitu ya. Jadi mungkin ada satu juga dilokalisasi mungkin aplikasi-aplikasi Indonesia bisa mewadahi fasilitas NFT dengan mungkin transaksi yang menggunakan rupiah, misal seperti itu. Karena juga kan banyak aplikasi-aplikasi di Play Store kan juga akhirnya yang tadinya mungkin dolar atau mata uang lain juga menggunakan rupiah gitu. Itu bisa dilakukan sebenarnya. Baik, kita harapkan NFT ini bisa menjadi sebuah oase ya bagi para pelaku seni ataupun bagi masyarakat luas yang saat ini ingin mengenalkan karyanya dan tentu ingin juga tentunya mendapatkan keuntungan dari NFT ini. Terima kasih Pak Heru telah berbagi informasi dan waktunya bersama kami di Halo Indonesia. Sehat-sehat selalu Pak Heru. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.